Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga lancar semua puasanya. Di sini Menamar mau nempatin janji ya, mau bercerita tentang waktu solo hiking di Gunung Salak. Jadi waktu itu tanggal 10 April Menamar dari Bekasi sampai Bogor di kaki Gunung Salak, tepatnya di campground Kalimati, tempat jalur saya buat naik. Dan kebetulan saat itu temu Bang Icat, dan akhirnya ya Damar main nih di tendanya dia, ya kan dia lagi camping juga sama teman-temannya. Ya udah main, akhirnya sampai pagi tuh. Pagi sekitar jam 11 baru Bang Damar mulai trekking ke Salak 2. Ini agak dipersingkat aja ya. Trekking dari Kalimati, biasa tuh di tempat air Kalimati, tempat Damar Star. Sempet bikin konten juga kan, baca doa dulu sebelum naik. Terus ngasih tahu juga kenapa saya jarang upload saat itu. Dan ke Salak 2 ini emang lagi pengen sendiri gitu naik, bukannya maksa atau egois gimana, karena emang udah tahu jalurnya. Jadi ya udah, tinggal sisanya berdoa aja lah supaya nggak nyasar. Langsung dari Kalimati, jalan, lihat sendiri kan teman-teman gimana tuh lebatnya tuh, rumput-rumput di kiri di kanan. Saya terobos, saya buka jalur, saya ambil juga nih belati buat nebas. Tadi itu tek tek tek, lumayan lama. Sekitar, kalau awal nih kita dari Kalimati sampai shelter 1 itu pasti agak tertutup dan jalurnya samar. Sempat nandain juga ya kan buat turun biar nggak nyasar. Jalan, buka jalur, tek 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 tek. Sebelum sampai shelter 1 ya kurang lebih 15 menit lagi nih. Kalau saya jalan sampai shelter 1 itu bakalan sampai ya di shelter 1. Tapi karena saya dengar suara dentuman besar seperti blak, itu saya penasaran juga kan, siapa yang beraktivitas di hutan Gunung Salak. Akhirnya saya cari, ketemu ada bapak lagi nebang pohon nih. Ketemu, karena saya penasaran juga dan orangnya kepo, saya langsung temuin pusat suaranya kan lagi itu. Oh ternyata bapak ini lagi nebang pohon. Saya tanya dong, Pak lagi ngapain di sini? Bapak itu tanya balik, kamu lagi ngapain di sini sendirian? Loh saya mau naik Pak ke Gunung Salak. Bapak itu sempat bingung juga kan, kamu beneran mau naik ke Gunung Salak? Iya Pak. Sendiri ini? Iya saya sendiri Pak, mau naik ke Gunung Salak 2. Dengan percaya dirinya kan, sambil bakar rokok saat itu. Kira sempat ngobrol-ngobrol tuh sekitar 5 menit. Dan saya juga bilang, saya udah 3 kali Pak ke Gunung Salak 2. Sempat ngobrol-ngobrol 5 menit dan berkenalan juga dengan bapak itu. Saya bilang, saya sebelumnya udah pernah ke Salak 2 Pak, tapi kali ini saya bakalan sendiri. Bapak itu sempat nggak percaya juga kan, sempat bilang, kamu yakin mau ke Gunung Salak 2? Di sini angker, belum lagi jalurnya ekstrim. Apalagi kamu sendiri, belum tentu nih di Kalimati ada yang naik dek. Bapak itu bilangnya begitu. Terus dia rekomendasikan jalur Haji Saka. Kamu lihat Haji Saka aja, jalurnya enak. Dan siapa tahu dari sana ada yang naik. Kira saya bilang, udah Pak nggak apa-apa, udah terlanjur dikit lagi shelter 1. Dan saya juga emang keseringan lewat Kalimati. Kira saya bilang, iya Pak, saya besok sore tanggal 12 bakalan sampai di bawah lagi. Insya Allah lah nggak terjadi apa-apa. Terus saya langsung memperkenalkan diri, saya Damar dari Bekasi.
Dan saya minta doanya juga kan, itu Pak, saya minta doanya aja lah biar lancar gimana, nggak terjadi hal yang enggak. Kira saya lanjut jalan. Ketika saya lanjut jalan, bapak-bapak itu masih ngikutin saya. Kurang lebih selama jalan 2 menit itu bapak-bapak ngikutin saya. Karena saya merasa dicurigai atau waspada, akhirnya saya jalan sambil ngeliat belakang. Ya sambil ngeliat bapak-bapak ini, karena waktu itu mikirnya saya takut nih tiba-tiba dari belakang ditusuk atau digimanain gitu ya. Saya pasang waspada juga, pasang badan waspada semuanya nih. Sambil karena kasihkan jalan ngeliatin itu bapak-bapak begini jalan, hingga akhirnya nyaris pada saat itu muka saya ingin kebentur dahan-dahan duri, dahan rotan nih, rotan, dan di dahannya itu penuh duri. Karena saya orang refleks saat itu lagi fokus ngeliat belakang, jalan ngeliat belakang, ini sedikit lagi nih dahan rotan penuh duri ingin membentur muka saya. Akhirnya saya cabut itu belati, saya tebas, gas, jatuh tuh dahan rotan. Kalau saya nggak nebas refleks, ya mungkin bakal ngebentur muka saya. Lanjut saya berjalan, tapi sempat mikir juga, wah gila, kalau gua kagak refleks nih, kemungkinan muka gua bakal kebentur itu dahan rotan, sakit tuh pasti. Kira yaudahlah jalan. Setelah gua nebas itu dahan, akhirnya bapaknya percaya sama Damar. Dia sebelum cabut ke belakang kembali ke tempatnya dia bekerja, dia sempat teriak, hati-hati deh, saya percaya sama kamu. Baru saya jawab lagi, iya Pak, makasih. Saya jalan hingga tiba di sebuah tempat saya istirahat, yang saya ngobrol-ngobrol banyak tuh sendirian karena lelah dan udah lama 2 bulan nggak naik, badan kaget, drop juga. Akhirnya saya istirahat di situ. Dan pada saat saya istirahat di sana sendirian nih, kayak orang gila, mata saya nih sebelah kiri sakit. Sakitnya itu kayak sakit nyeri gitu, ngebet. Tiba-tiba maunya dikucek terus mata satu. Akhirnya ya udah saya kucek terus ini mata merah. Terus saya bilang, mata gua ini kenapa kok sebelah kiri sakit banget, atau mungkin kena serangga nabrak atau gimana. Tapi pada saat itu nggak ada yang namanya serangga nabrak mata atau nabrak wajah. Kira saya diam nih sambil merem-merem nih habis ngomong-ngomong. Saya merem, saya bilang buat tidur dulu kali ya 10 menit, ini agak enakan mata. Kira saya buat tidur saat itu merem. Itu posisi kamera mati ya, lagi nggak ngerekam. Saya tidur 10 menit. Belum juga tidur 10 menit udah dibangunin sama siapa? Sama kuntilanak. Tuh salan tuh, dia bangunin tiba-tiba ketawa cekikikan. Akhirnya saya bangun, sadar juga kan, ada yang ngetawain gua. Pas saya buka mata, itu di kiri, di kanan penuh sama kuntilanak. Dia rame gengannya, lagi pada kumpul tuh mbak kuntilanak. Nggak tahu dia lagi kopdar apaan, lagi kumpul. Yang satu ada yang terbang nembus pohon, ada yang baju merah, ada yang baju putih, ada yang jelek, ada yang cakep, pokoknya jelek semua dah, rata-rata kebanyakan. Ada yang nembus pohon, dia terbang terus tembus pohon. Ada yang lagi duduk di dahan sambil santai ngandelin rambutnya kayak gini sambil ketawa. Karena saya udah sering interaksi sama makhluk-makhluk yang kayak begini, ya udahlah,
mau gimana lagi, namanya emang tempatnya dia, habitatnya dia. Yang penting dia nggak terlalu ngeganggu saya. Kira saya lanjut jalan dengan beranggapan nggak terjadi hal-hal yang aneh lah, ibaratnya nggak terlalu mau membawa mistis gitu ya, seperti biasa ya, berpetualangan, mendaki, solo hiking, baskrep, nggak ada berkaitannya dengan hal mistis. Akhirnya saya jalan lagi sampai di shelter 1. Itu pun di shelter 1 ya, karena bosen niat kerumunan kuntilanak, makhluk-makhluk lainnya, saya jalan sambil nutup mata gini satu. Supaya apa? Supaya nggak ngeliat hal-hal yang aneh. Karena pada saat itu mata kiri yang tadinya sakit terus kayak perih gitu, ternyata kalau dibuka ngeliat yang aneh-aneh. Akhirnya saya tutup begini, saya punya ide, saya tutup jalan. Mata kanan sih normal, kalau mata kiri dibuka tuh ngeliat yang aneh-aneh. Sampai di shelter 1 ketinggian sekitar 700 atau 800 mdpl, sempat istirahat juga di sana sekitar 15 menit. Untuk waktu itu saya bikin sebuah catatan kayak semacam dena peta dari Kalimati sampai shelter 1. Saya mau lanjut jalan lagi dan tujuan selanjutnya adalah shelter 2. Shelter 2 nih ya. Dan ini kejadian di siang hari. Di siang hari aja udah banyak interaksi atau sebuah visual-visual yang dari dunia lain. Apalagi kalau malam. Coba bayangin kalau malam. Serem lah pokoknya. Yaudah deh gini aja. Teman-teman tetap stay di sini karena saya bakalan cerita nih dari kejadian siang hari sampai malam hari. Bahkan ketika saya ngecamp di shelter 7, wah banyak tuh gangguan. Tapi ya tetap saya profesional dikit, tidak terlalu mau membawa mistis pada saat bikin konten pendakian solo hiking. Kita lanjut nih. Saya jalan dari shelter 1 sampai shelter 2. Ya biasa gangguannya ya paling mbak kunti anak merah lah yang lagi ngelambai-ngelambai gini sambil ngenen rambut jalan. Dan saya kalau ngeliat kuntilanak itu males. Ya udah terobos saya lah jalan lagi. Saya sampai di shelter 2 kurang lebih saat itu jam 9 atau jam 10, lupa juga jamnya. Saya istirahat, perut juga udah mulai lapar. Ya udahlah kita bantai mie saat itu, bantai mie karena di shelter 2 ini banyak sumber air. Akhirnya saya buka nesting, hidup kopi, masak mie. Ya terbilang boros air lah, karena emang shelter 2 banyak air. Saya masak mie, saya nyantai-nyantai hampir 1 jam. Dan kenapa istirahatnya lama? Karena ya kemauan saya sendiri gitu. Saya udah bisa ngatur. Kalau saya istirahat di shelter 2 1 jam, kemungkinan saya jalan kembali adalah jam setengah 1 atau jam 12. Dan sampai shelter 4 atau puncak pun ya bakalan tercapai. Karena emang saya udah rinciin semua tentang estimasi perjalanannya, kayak dari Kalimati ke puncak berapa jam. Di saat saya berada di shelter 2, itu rumput goyang-goyang sendiri, paling kenceng. Yang lain tuh nggak ada yang goyang normal. Ini teman-teman nih analisa sendirilah. Coba teman-teman pikir pakai logika, lihat di sini. Kenapa ini rumput bisa goyang? Ayo, gimana tuh? Jelasin dah, coba komen dah nanti ya, komen kalau udah niat. Jangan lupa komen.
Saya lanjut jalan ke shelter 3. Dari shelter 2 ke shelter 3 ini kemungkinan hanya 50 menit sampai 60 menit lah. Itu perjalanan santai ya, sambil ngeplok. Kalau capek ya kita duduk sambil ngerokok juga. Waktu itu saya tiba sampai di shelter 3. Di shelter 3 ini areanya sempit. Ya kemungkinan hanya bisa buka satu tenda. Dan di sebelah kanan nih, kanan saya ini, itu dia emang kebuka. Kita bisa ngeliat pemandangan kota Bogor. Pokoknya ya lumayan sih. Shelter 3 ini bagus. Di shelter 3 ini yang tadinya siang hari udah mulai gelap. Udah mulai kayak sore lah. Padahal masih jam 1-an waktu itu. Masih jam 1 tapi posisi udah gelap banget. Dan saya paham ini mungkin mau turun hujan. Ya emang Gunung Salak ini walaupun musim kemarau atau gimana pun hujan ya tetap aja hujan. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali berjalan. Kurang lebih untuk sampai shelter 4 itu 40 menit. Itu untuk estimasi waktu saya. Saya jalan nih, sepanjang perjalanan yang namanya kuntilanak pasti udah selalu ada. Cuman karena udah banyak kita bahas nih dari shelter 1 sampai shelter 2 kuntilanak mulu, jadi ya sedikit-sedikit saya lupain lah. Ya udahlah, bosen kuntilanak mulu. Sampai shelter 4 itu, sebelum sampai shelter 4 saya udah dihujanin. Nih jaket ini nih udah basah nih, baju batik udah basah. Waktu itu hujannya masih rintik. Dan setelah tiba di shelter 4 hujannya langsung gede. Hujannya lumayan keras karena saya nggak bawa jas hujan pada saat itu. Ya udah, saya buka flashlight saya, bikin sebuah shelter dan sebuah hammock saya keluarin, ayunan, sambil menunggu hujan, sambil nyantai-nyantai lah di ayunan. Karena hujannya lama, akhirnya saya udah mulai dingin tuh saat itu, udah mulai dingin. Kalau diem aja udah menggigil. Udah saya masak mie, main anget-angetan. Saya bikin kopi juga. Pada saat itu, nih langit nih, lumayan lah, petir-petirnya tuh geluduk lah. Dar, lumayan kencang saat itu. Ya bisa dilihat sendiri lah suara-suara geluduknya tuh gimana. Karena udah lama saat itu, hampir 2 jam kejebak hujan. Ya jadi saya bertahan aja tuh di shelter 4 sambil nunggu redahan sedikit, mungkin saya akan berjalan lagi. Dan pada saat itu saya udah bilang, kalau emang hujannya awet, hujannya nggak berhenti-berhenti, ya mau nggak mau saya bakalan nge-camp di shelter 4 dan melanjutkan perjalanan kembali ke puncak pagi hari. Ya sekitar jam 5 lah baru saya naik lagi. Pada saat di shelter 4 sudah lumayan lama menunggu hujan, saya lihat di langit ada sebuah kilat dengan dentuman suara besar. Otomatis saya ngeliat ke langit kan, ini kilat nih, kilat-kilat listriknya ngegambar bentuk kujang. Pada saat itu juga saya mikir, ini gambar apaan ya? Kayak pernah ngeliat gitu di jalanan-jalanan Bogor. Dan ternyata kujang. Itu lumayan lama tuh, nggak hilang-hilang, sekitar 20 detik. Pas saya lihat, saya coba ya bayangin, ngambil aja gitu. Wih, kujang. Akhirnya pas saya ngebayangin ini, langit udah mulai bersahabat lah sama Damar. Udah mulai, hujan pun udah mulai agak reda. Akhirnya lanjut packing kembali nih, yang tadi udah dikeluarin, yang tadi udah dipasang flashlight, masukin lagi ke tas, masukin. Karena posisi saat itu udah mulai jam 3:30. Dan sebelum jalan pun saya bilang sama teman-teman, sorry nih HP Bang Damar nggak bisa dicas, nggak tahu kenapa gitu, soalnya baterai udah lowbat, sisa 30%. Saya bawa powerbank masih penuh, tapi dicolok nggak nyala-nyala. Sempet
mikir juga kan, gila nih kalau baterai gua habis, gue di puncak nggak bakal ada dokumentasi. Dan kenapa bisa nggak dicas gitu, kenapa HP tiba-tiba error nggak bisa dicas. Akhirnya saya sempat bilang, ini HP nggak bisa dicas ya teman-teman, dan kemungkinan saya akan sedikit saja gitu ngerekamnya, nggak bisa lama-lama, supaya HP ini kuat sampai puncak niatnya. Ini ntar ada keajaiban nih, kenapa HP tiba-tiba bisa penuh, bisa ya lumayan lah, bisa sampai puncak dokumentasi. Saya lanjut jalan. Sebelum saya jalan saya bilang, ayolah salah bersahabat lah sama Bang Damar, jangan dihujanin terus. Akhirnya saya jalan kurang lebih 20 menit atau 30 menit sampai di shelter 5. Shelter 5 ya sempat mengabadikan juga, ngerekam jalan lagi. Hal-hal yang dunia lain tuh saya skip lah, ibaratnya yang ngeliatin ke anak, yang lihat siluman. Saya tetap jalan tuh saat itu. Karena apa? Hari udah mulai gelap. Saya mikirnya wah sedikit lagi maghrib,